Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bawangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya senantiasa semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, hingga kita bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan alhamdulillah kita bisa duduk bareng dalam kajian ilmu, dalam kajian tadabbur kitab suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim kali ini. Kita lanjut Al-Maidah ayat 42 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum wa in tu'rid 'anhum falan yadurruka syai'an wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika
rabbika bil mu'minin samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Kalimat ini, ayat ini masih menerangkan tentang sikap orang-orang Yahudi yang selalu membuat hati Nabi jadi sedih. Nah, kalau ayat kemarin sebelumnya yang 41 dengan kesedihan Nabi seperti itu, Allah menghibur. Tapi ayat ini menerangkan tentang kesedihan Nabi tentang ulah dan sikap orang Yahudi. Di antara sikap orang Yahudi, samma'una lil kadhibin. Ini ditegaskan ayat sebelumnya sudah ada samma'una lil kadhibi, samma'una liqaumin akharin. Samma'una, mereka banyak mendengar, lil kadhibi, terhadap kabar bohong. Suka mendengar, banyak mendengar, ini berarti apa? Sudah terbiasa atau apa? Kebiasaan mereka mendengar kabar bohong, kemudian kabar bohong itu disampaikan kepada khalayak ramai. Satu, mereka sering mendengarkan, mengkonsumsi berita bohong, berita hoak. Nah, akaluna lis-suhti, mereka banyak memakan suhat. Suhat ini barang yang haram. Ya, di samping banyak bohongnya, yang dikonsumsi adalah akaluna lis-suhti, barang-barang yang haram. Lafal suhti bidhamil ha, dibaca dhamma haknya, wasukuniha, wasukuniha lis bidhammil ha'i lis suhuti, wasukuniha, dan dibaca sukun haknya lis suhti ayyil haram, yaitu barang-barang yang haram, karisa, seperti suap. Nah, ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi yang zaman dulu, di zaman Nabi seperti ini menggambarkan bahwa kita sebagai umatnya, hal tersebut dilarang oleh Allah, dan dilarang oleh Allah tersebut disampaikan kepada Nabi, kemudian menjadi aturan agama Islam. Samma'una lil kadhibi, kalian jangan menyebarkan kata-kata yang tidak benar, atau bahkan kalimat yang tidak benar itu, kata bohong, keluar dari lisan kita sendiri. Jadi walhasil, agama manapun, Islam maupun non-Islam, itu mengajarkan apa? Tidak boleh bicara bohong, alias kebenaran tetap disampaikan, dijunjung tinggi dalam agama manapun, terutama agama Islam. Agama Yahudi juga zaman Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berbuat bohong. Begitu juga diteruskan oleh Nabi Muhammad lewat Al-Quran. Kita sebagai umat Muhammad jangan sampai berbuat bohong, berkata bohong.
Jadi ada yang mengatakan berkata bohong baik secara langsung maupun secara baik secara verbal, diucapkan dengan lisan maupun diucapkan dengan secara tidak langsung, secara lewat medsos ya, lewat medsos, apapun itu media sosialnya. Itu kalimat yang tidak benar, kabar yang tidak benar, akhirnya apa disampaikan menjadi konsumsi orang banyak, akhirnya itu apa? Karena itu kabar yang tidak benar, akhirnya apa? Menimbulkan keresahan. Karena ancaman bagi orang-orang yang sering berbuat bohong ketika Nabi Isra, ya, ketika Nabi Isra, Nabi diperlihatkan oleh malaikat Jibril orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mulutnya dirobek-robek, mulutnya dirobek sendiri. Setelah dirobek sendiri, mulutnya udah rusak. Setelah rusak, kembali normal lagi. Ya Jibril, kenapa orang itu mulutnya sampai disobek-sobek seperti itu, hancur lebur, ya, kemudian balik lagi normal seperti semula? Ya Muhammad, itulah adalah gambaran umatmu kelak, orang yang sering berbuat bohong, suka berkata bohong. Jadi dia berkata bohong itu dalam artian apa? Membela diri. Dia ditetapkan menjadi orang yang salah, berbuat salah, kemudian kesalahan itu dilemparkan kepada dia dengan alasan bukan saya. Walhasil dia membela diri. Cuman ada beberapa, karena apa? Kita kutip dari ayat yang lain, bahwa dalam Al-Quran ayat banyak menerangkan tentang jangan sampai berbuat bohong dalam hal apapun. Kalau memang itu satu, katakan satu. Kalau memang itu dua, katakan dua. Kalau memang tiga, katakan tiga. Ini bukan sudah lewat nih Pak ya, urusan pilpres sudah lewat. Kalau putih, katakan putih, jangan putih dibilang hijau, jangan hijau dikatakan merah lagi, kaitan dengan pilpres lah. Iya gitu Pak ya. Wala taktumus syahada, jangan engkau menyembunyikan kesaksianmu bahwa itu apa? Kebenaran. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbi, barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya sebagai kebenaran, fa wa asimun qalbu, berarti orang itu hatinya kotor. Berarti karena ya memang orang yang suka menyembunyikan kebenaran, walhasil yang diperlihatkan adalah apa? Hal-hal yang tidak benar, yang dikonsumsi, selalu konsumsi hal yang tidak benar. Lama kelamaan itulah yang membuat asimun qalbu, hatinya lama-lama menjadi hitam, menjadi kotor sedikit demi sedikit, karena itu tidak pernah dibersihkan, akhirnya apa? Menjadi kotor. Jadi tak ubahnya seperti kalau kita nih, contohnya kita lagi pakai baju, apa ya, pakai baju bagian ketiak ini kan suka basah. Kalau itu basah, nyucinya apa itu kelamaan, apa ditaruh di gantung di baju, basah di gantung, nyucinya lama, itu lama-lama apa? Kuning, ya Pak ya, lama-lama kuning. Karena apa? Tidak segera dibersihkan. Begitu juga kalau kita lagi berbuat salah, berbuat dosa, tidak segera bertaubat kepada Allah, itu lama-lama apa? Menjadi kerak. Asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui dengan apa yang kalian perbuat.
Dalam ayat yang lain, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang man huwa musrifun, orang yang melampaui batas, kadzdzabun, lagi berbuat dusta, berbuat bohong. Itu ancaman bagi orang yang berbuat bohong, baik umatnya Nabi Muhammad maupun umatnya Nabi Musa, umatnya zaman-zaman nabi-nabi terdahulu. Cuman ada kalanya bohong itu boleh. Nah, tapi ini dengan catatan Pak ya. Bohong ini boleh. Contoh umpamanya, untuk menyenangkan perasaan apa, supaya orang tersebut tidak tersinggung. Nah, contoh umpamanya Pak Eko lagi makan di rumah, dibikinin sayur sama istri, dibikin sayur sama istri, ya. Padahal itu masakannya nggak enak banget, ya, nggak ada rasa bumbu, nggak ada rasa asin, nggak ada rasa apa, nggak ada rasa micin, ya. Pak, gimana sayurnya? Enak Bu. Wah, enak Bu. No. Padahal itu masakannya nggak enak. Coba kalau kita, ini masakan nggak enak banget, apa yang terjadi? Langsung ibu marah, pancinya dibalik. No, masak sendiri. No, apa yang terjadi? Nah, itu berarti apa? Bohong dalam arti apa? Untuk menyenangkan orang-orang yang kita cintai. Atau bahkan ada seorang kiai mengatakan bahwa bohong itu ada yang kalanya wajib, harus bohong. Nah, ini namanya Pak, hukum bisa berubah dengan kondisi. Ada orang dikejar-kejar, mau dikejar-kejar, lari ke gangnya Pak Muhyiddin umpamanya. Ke gangnya Pak Muhyiddin. Ada orang lari ke gangnya Pak Muhyiddin. Kemudian masuk ke rumahnya Pak Muhyiddin. Kemudian yang ngejar bawa golok. Pak Muhyiddin, tahu nggak tadi orang yang lari ke sini? Padahal Pak Muhyiddin tahu orangnya masuk ke rumahnya. Pak Muhyiddin tahu bahwa orang ini dalam kondisi bahaya. Kalau kita mengatakan sebenarnya, sesungguhnya orang itu pasti akan dibunuh atau disakitin. Oh, nggak ada Pak, berarti Pak Muhyiddin bohong, padahal dia tahu. Berarti apa? Harus mengatakan tidak. Kalau tidak mengatakan tidak, nyawa orang lain akan terancam. Tapi pada dasarnya yang disampaikan apa, untuk berkata bohong itu dalam arti apa? Kalau itu memang itu berkaitan dengan hukum Allah, kalau itu memang benar harus dikatakan benar, kalau memang itu salah harus dikatakan salah. Kemudian kita kutip dari ayat yang lain, inna la'natallahi in kana minal kadhibin. Allah melaknat kepada orang-orang yang berbuat bohong, karena sifat bohong ini adalah apa? Kebiasaan orang-orang munafik. Orang-orang luarnya dia mengaku iman, tapi di dalam hatinya dia hanya mencari kelemahan agama Islam. Fa'idza ja'uka, apabila mereka orang-orang Yahudi, tadi
perbuatan haram tadi termasuk diantaranya contohnya sini ar-risha, yaitu tentang suap. Kemudian ada kalanya barang yang haram ada yang itu haram menurut zatiyun au aradiyun, haram karena pak zatnya, karena barangnya. Contoh umpamanya bangkai itu cara zatnya haram, barangnya bentuk fisiknya itu haram. Kalau yang itu haram berarti apa? Haram artinya kan larangan. Kalau itu dimakan berarti dosa. Kalau ditinggalkan mendapat pahala. Aradiyun wa aradiyun, baik apa? Haram karena apa? Bukan karena zatnya, bukan karena jenis fisiknya, tapi haram aradiyun karena apa? Perbuatannya itu untuk mendapatkan sesuatu itu dengan jalan yang haram, termasuk tadi ar-risha, nyuap, ar-rosi wal murtasi mal'unun, ar-rosi wal murtasi mal'unun, orang yang menyuap dan disuap dua-duanya dilaknat oleh Allah. Bahkan wakatibuhu, apa itu sekretarisnya, wasyahidu saksinya, semuanya terkena, terlibat. Orang yang ikut andil dalam perbuatan dosa ikut kebagian dosa. Makanya wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kalian andil dalam perbuatan dosa dan maksiat, akan kebagian dosanya. Ya. Kan hadiah itu. Ya. Rezeki itu Pak ya. Enggak apa-apa, terima aja Pak. Kan kita dikasih, masalah milih kan itu di dalam hati ya. Tapi kalau memang istilahnya Pak mau nggak amplop dari caleg? Mau Pak. Nah, kan kita kan apa dikasih rezeki, dikasih duit, siapa yang nggak mau? Ya, biarpun istilahnya Pak tujuannya kan dia seperti itu, tapi catatan kita jangan apa mengucapkan dalam lisan ya saya pilih. Nah, kalau kita sudah berjanji seperti itu ya harus dipilih Pak. Jangan kita dikasih amplop dari 01 kita nyoloknya di 02, itu namanya tidak konsekuen itu Pak ya. Apa Bapak apa kemarin dapat Pak ya? Dapat Pak Kumis ya? Enggak, alhamdulillah. Wih, dapat 5 amplop katanya. Alhamdulillah ya. Sama di gang saya juga sepi Pak, nggak ada yang itu, nggak ada yang muter-muter. Kemudian ada kalanya barang yang haram itu abadiun, selama-lamanya. Hal-hal yang haram itu ada kalanya apa? Abadiun au ghairu abadiun, selamanya itu haram. Ini yang berkaitan dengan apa? Yang haram selamanya. Ini menurut hukum syariat. Contoh umpamanya apa? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ummahatu nisaukum, kalian tidak boleh menikahi ibumu, wa banatukum anak-anakmu, wa banatu ikhwanikum keponakanmu, kemudian wa ummahatu nisaikum ibu mertua. Nah, ini haram secara abadi, selama-lamanya tidak boleh dilakukan. Ada yang haram tapi ghairul abadi, tidak selamanya. Contoh dalam terusnya ayat itu
wa anta jema'u bainal ukhtain, menikah dengan dua perempuan yang masih saudara kakak adik, jadi jadikan satu ranjang, nggak boleh. Dua saudara kakak beradik dijadikan satu ranjang atau dipoligami. Bolehnya kalau salah satunya sudah dilepas, istilahnya turun ranjang atau turun guling atau ganti guling boleh. Jadi haram tapi tidak selamanya. Kemudian ada kalanya syar'iyun au aqliyun, haram menurut syara, ada haram larangan menurut syara dan larangan menurut aqliyun, menurut akal. Menurut akal gimana? Contoh umpamanya haram menurut syara karena ada dalilnya baik lewat Al-Quran maupun Al-Hadis bahwa itu dilarang oleh agama. Kemudian larangan menurut akal, contoh umpamanya racun, makan racun, hal-hal yang membahayakan jiwa manusia. Apa itu? Buat racun boleh, bikin racun boleh, tapi itu pembuatannya itu tidak boleh, tidak untuk diminum, tidak untuk dimakan, tidak untuk dikonsumsi. Tapi kalau itu dikonsumsi itu mengakibatkan membahayakan jiwa manusia. Jadi menurut akal tidak menerima. Itu hal-hal yang haram seperti itu. Orang-orang Yahudi pada zaman Nabi mereka menyampaikan seperti itu. Kebiasaan mereka mengkonsumsi, menyebarkan kabar bohong, kalimat bohong, baik terhadap orang lain maupun terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak mengetahui dari sumber asalnya. Kemudian akalu nalisuh, banyak makan barang haram, padahal di dalam kitab Taurat itu diterangkan dilarang, umat Yahudi tidak boleh melakukan hal seperti itu. Fa'in ja'uka, apabila mereka datang kepada engkau Muhammad, litahkuma bainahum, untuk meminta putusan, litahkuma bainahum, untuk memberikan putusan kepada mereka, fahkum bainahum, kata Allah, fahkum bainahum, berikan hukum di antara mereka, au a'rid anhum, atau engkau berpaling kepada mereka. Jadi kalau ada orang Yahudi bertanya kepada engkau tentang hukum Al-Quran, ada takhyir, kamu boleh memberikan putusan hukum menurut Al-Quran, au a'rid anhum, atau engkau sudah abaikan aja. Tapi ayat ini takhyir, suruh milih, kamu ladenin atau tidak itu terserah. Tapi ayat ini mansuhun biqouli ta'ala wa anihkum bainahum, ayat ini dimansuh, dihapus dengan ayat berikutnya, wa anihkum bainahum al-ayah, kalimat wa anihkum bainahum ini nanti adanya ayat 49 surat Al-Maidah dengan surat yang sama. Ayat tersebut, wa anihkum bainahum, jika engkau memberikan satu putusan di antara mereka, fahkum bima anzalallah, berikan hukum tersebut dengan hukum-hukum Allah. Biarpun mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tapi apabila berada dalam lingkup aturan syariat Islam, tetap memakai hukum syariat Islam, tetap memakai hukum Allah.
dan putusan tersebut wala tattabi ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti keinginan mereka. Kalau mengikuti keinginan mereka, orang-orang Yahudi tentunya memilih hukum yang lebih ringan. Fayajibu al-hukmu bainahum, fayajibu maka wajib al-hukmu memberikan keputusan hukum bainahum di antara mereka, idza tarafa'u ilaina, jika mereka lapor ilaina kepada kami, wahwa pendapat seperti itu asohu lebih baik, lebih sahih, wahwa asohu qaulai Syafi'i, itu dua pendapat Imam Syafi'i yang paling sahih. Jadi kalau apabila ada orang non muslim itu bertanya tentang hukum yang berkaitan dengan hukuman, apabila engkau memberikan hukum mereka juga boleh, tidak melayani mereka juga boleh. Tapi falau tarafa'u ilaina, apabila mereka itu lapor kepada kami, kepada kita, ma'a muslimin bersama orang muslim, wajib ijma'an. Berarti kalau yang kejadian itu memang yang terjadi pada umat muslim, orang Islam, menurut Imam Syafi'i wajib ijma'an, wajib diterangkan hukum yang semestinya. Wa in tu'rid anhum, dan jika engkau berpaling anhum dari mereka, falau yadurruka syai'an, maka tidak akan membahayakan engkau sedikit pun. Cuman wa idza hakamta bainahum, jika engkau memberikan putusan bainahum di antara mereka, fahkum bainahum bil qist, berikan hukum di antara mereka dengan putusan yang adil, yang seimbang, tidak berat sebelah. Jadi ayat tersebut juga menyampaikan tentang harus berbuat adil dalam hal dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran. Kalau yang melanggar itu memang betul melanggar, ya harus dihukum sesuai dengan aturan, sesuai dengan syarat-syarat ketentuan yang ada. Kalau memang dia tidak melanggar, jangan dianggap orang itu jadi melanggar dengan asumsi saksi ini. Nah, walhasil kembali lagi hukum yang selalu direkayasa. Orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Makanya fahkum bainahum bil qist, berikan hukuman berikan keadilan yang berkaitan dengan hukum, dan hukum tersebut putuskan kepada mereka dengan secara adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai terhadap orang-orang yang berbuat adil. Kan dulu itu ada itunya Pak, ada lagunya Pak ya, yang di Najaria. Adikku melanggar hukum, aku yang menjadi saksi, paman penuntut umum, ayah yang mengadili, walau ibu Kiki membela yang salah. Itu makanya lagu, sebuah lagu kadang-kadang mengandung nasihat. Nah, itu mengandalkan fahkum bainahum bil qist, berikan hukum pada mereka dengan secara adil, karena orang yang berbuat adil itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, untuk kajian tafsir Jalalain pagi ini adalah taklim yang terakhir dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ntar malam tinggal sekali lagi Pak ya,
mudah-mudahan bisa hadir semua, tidak ada halangan, yang tidak ada udzur, tidak ada halangan, bisa hadir semua. Ya, mudah-mudahan ayat demi ayat, surat demi surat kita sudah sampai surat Al-Maidah. Al-Maidah ini surat yang keberapa? Keempat ya? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah kelima, ayat kelima. Udah berapa tahun, Pak? Ya. Baru dapat 5 ayat. Soalnya Pak, ngajinya seminggu sekali 2 ayat, 3 ayat. Kadang kalau ayatnya panjang 1 ayat. Ya, walaupun 1 ayat 2 ayat kita tadabbur Al-Quran, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Al-Quran. Kelak Quran akan menolong umatnya, menolong kita semua, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Kalau kita mendengarkan Quran, belajar Al-Quran ini pahala apa? Yang tidak terus mengalir. Contoh umpamanya kita membaca Al-Quran, pahala. Ya, memegang Al-Quran juga pahala, melihat Al-Quran juga pahala. Kayak kemarin disampaikan Ustadz kemarin ya disampaikan Ustadz kemarin tuh, Pak tadarus, nggak bisa baca Pak, nggak bisa khatamin satu Al-Quran. Ya udah, berapa juz nggak bisa, ya udah nggak sempat Pak. Akhirnya Pak, ya udah dibuka aja, buka 1, 2, nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca, pahala dapat, pasti tetap dapat pahala. Itulah keistimewaan kitab suci Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa dalam ayat yang lain, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiramil barara. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, balasannya apa? Ma'as safarotil kiramil barara, kelak akan mendapatkan surga bersama para malaikat yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'u fi. Dan apabila kita tidak bisa pandai membaca Al-Quran, nah maksudnya masuk pandai itu bacanya bagus, tartil, panjang pendeknya sesuai dengan ilmu tajwidnya, itu apa? Pahalanya sempurna. Itulah yang dituntun Al-Quran pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang baca Al-Qurannya bagus, kemudian tartil, bacaannya bagus, itulah yang dituntun Al-Quran pertama kali di dalam surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'u. Dan orang yang baca Quran tapi bacanya kurang fasih, masih berantakan, ya masih kurang benar, tetap mendapat pahala, cuman pahalanya minim gitu Pak ya, pahalanya minim. Makanya untuk Bapak sekalian terus belajar Al-Quran, baik lewat dibaca, mendengarkan, lewat kajian dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ayat demi ayat yang kita sampaikan ada manfaatnya dan Allah menurunkan rahmat buat kita semua, termasuk menjadi orang-orang yang cinta dan mahabbah terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa in tawmut tawratu fiha hukmullah wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la mustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al
auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama' min alil ilmi wa alil iman wa alil ibadah wa alil taqwa wa alil qur'an wa alil rizki wa alil du'a wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu